Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan tugas UTS untuk mata kuliah Introduction to Cost Accounting and Management. Kelompok kami terdiri dari Tifal Yumna Nazihah, Siti Hafsah, Nida Taskia Husna, dan Alifa Umul Khairiyah. Dalam video ini, kami akan menguraikan seputar biaya dan estimasi perhitungan laporan laba rugi berdasarkan harga jual dan COGS terkait UMKM kontrakan Bapak Mardai. Sejarah singkat mengenai usaha kontrakan Bapak Mardai. Usaha kontrakan Bapak Mardai berdiri sejak tahun 2010 dengan tujuan menyediakan tempat tinggal yang terjangkau dan nyaman untuk keluarga baru dan masyarakat yang membutuhkan hunian. Awalnya, Pak Dai sempat mengalami kesulitan mencari kontrakan murah ketika baru menikah. Setelah memahami bagaimana sulitnya mencari hunian dengan biaya terjangkau, Pak Dai bertekad membantu orang lain melalui usaha kontrakannya. Kontrakan Pak Dai memiliki 6 lokasi pembangunan dengan kapasitas unit yang berbeda-beda, mulai dari Gang Pinang, Gang Baitur Rahman, hingga Kembangan di Jakarta Barat. Setiap lokasi menyediakan unit kontrakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dari yang berkapasitas 5 unit hingga 11 unit per lokasi. Usaha ini terkenal tidak hanya karena harganya yang terjangkau, tetapi juga karena menawarkan diskon 50% bagi pengantin baru. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk kepedulian Padai terhadap pasangan muda yang baru memulai hidup mandiri. Produk utama usaha ini adalah penyewaan kontrakan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan lokasi dan fasilitasnya. Harga kontrakan mulai dari 600 hingga 1 juta per bulan, tergantung lokasi dan kapasitas unit. Dengan harga yang kompetitif, setiap unit dirancang untuk memenuhi kebutuhan ruang yang nyaman bagi keluarga kecil. Saat ini, usaha kontrakan Pamardai tersebar di 6 lokasi, yakni sebagai berikut. Gang Pinang, Gang Baitur Rahman, Gang Masjid Depan, Gang Masjid Tengah, Kompleks Kahuripan, dan Kembangan Jakarta Barat. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nida Taskia Husna. Saya akan menjelaskan klasifikasi komponen biaya produksi, yaitu direct labor atau disingkat DL, direct material disingkat DM, dan overhead disingkat OH, dengan data harga dan barang yang telah kami kumpulkan. Yang pertama, ada direct material atau disingkat DM. Direct material adalah semua bahan utama yang langsung digunakan dalam pembuatan produk. Dalam data kami, yaitu seperti bata merah, pasir, semen, besi, dan data dinding, atap dan plafon. Juga beberapa di antara kamar mandi plus dapur, kusen dan pintu, juga hampir semua data itu termasuk direct material. Dan selanjutnya adalah direct labor atau disingkat dengan DL. Direct labor adalah upah pekerja yang terlibat langsung dalam produksi dan termasuk biaya tenaga kerja yang bekerja secara langsung untuk membuat produk akhir. Dalam data kami, tukang plus kenet dan pengeboran air itu termasuk direct labor. Dan selanjutnya ada overhead atau OH. Yang meliputi biaya produksi lain yang tidak termasuk dengan direct material dan direct labor, yaitu bisa mencangkup biaya peralatan pendukung dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Dan dalam data kami, MB dan papancor termasuk dalam overhead karena digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi tidak menjadi komponen langsung dari produk jadi. Dan untuk direct material juga direct labor termasuk biaya variabel karena jumlah biaya akan berubah sesuai dengan volume produksi. Sedangkan overhead dikategorikan sebagai fixed cost atau biaya tetap karena biaya ini cenderung konstan terlepas dari jumlah produksi.
Dan selanjutnya, perhitungan tentang direct material, direct labor, dan overhead akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Hafsah. Baik, terima kasih kepada Nida. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan tentang direct material, direct labor, overhead, dan juga termasuk cara untuk menghitung total COGS. Jadi yang pertama, dari direct material dan dari direct labor, kita mendapat total sebanyak 44 juta rupiah. Nah, itu kita dapat dari mana saja? Dari harga-harga yang sudah tadi dikualifikasikan NIDA sebagai direct material, seperti di dalam fondasi, dinding, atap dan plafon, kusen dan pintu, kamar mandi dan dapur, lantai, dan juga listrik dan air. Nah, selanjutnya total overhead yaitu sebesar 1 juta. Kita dapat dari mana angka 1 juta ini? Yaitu dari 3 bahan yang termasuk ke dalam overhead, yaitu ada papan cor 450.000, ember hitam 150.000, dan juga pemotong keramik 400.000, yang jika ditotal akan menghasilkan angka 1 juta rupiah. Selanjutnya, kita hanya perlu menjumlahkan total direct material dan direct labor ditambah total overhead, yang mana 44 juta ditambah 1 juta sama dengan 45 juta rupiah. Dan perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tifa Liuna Nazia. Baik, selanjutnya untuk laporan laba rugi. Di sini terdapat perkiraan pendapatan yang didapatkan oleh UMKM kontrakan Pak Dai selama di tahun pertama setelah pembangunan kontrakan. Di sini pendapatan yang diperoleh pada tahun pertama yaitu 9 juta. Yang ini didapatkan dari pendapatan setiap bulan sebesar 750.000. Kemudian pendapatan ini akan dikurang dengan total COGS yang sudah dihitung tadi. Di sini direct cost atau yang terdiri dari direct material dan direct labor totalnya sama 44 juta, namun terdapat perbedaan jumlah dari total OH yang ada di total COGS. Jadi untuk COGS di tahun pertama ini, untuk OH-nya khususnya, biaya overhead-nya, itu diambil dari asumsi, karena di sini overhead itu berupa fixed asset atau bisa dikatakan mungkin peralatan. Jadi di sini kami hitung berdasarkan masa manfaatnya. Yang kami asumsikan setiap barang ini, setiap item ini memiliki masa manfaat 5 tahun. Baik itu pepancor, ember hitam, maupun pemotong keramik masing-masing. Jadi di sini kami hitung karena ini masih tahun pertama, jadi 1/5 atau 20%-nya dari total OH, yaitu 200.000. 20% dari 1 juta, kita dapat 200.000. Jadi untuk overhead di tahun pertama, kita masukkan angkanya 200.000. Jadi total COGS di tahun pertama yang terpakai adalah 44.200.000. Kemudian, gross profit ini kita hitung dari total pendapatan dikurang total COGS. Terdapat di sini hasilnya minus 35.200. Kenapa minus? Karena memang pendapatannya ini masih kecil karena masih tahun pertama. Jadi memang belum menutupi total modal keseluruhan yang dibangun untuk satu unit ini. Jadi kami membuat catatan di sini, modal kontrakan sebesar 45 juta untuk satu unit ini diestimasikan akan kembali akan tertutupi di tahun kelima.
Karena 9 juta jika dikalikan 5 tahun itu akan mendapat angka 45 juta. Jadi diharapkan dan diestimasikan setelah tahun kelima, modal untuk pembangunan kontrakan 1 unit ini sudah tertutupi. Profitnya jadi minus 35.200.000. Dan karena tidak ada tambahan biaya, dari data kami tidak ada tambahan biaya selain COGS. Jadi net income di sini bersih, maksudnya sama seperti gross profitnya, yaitu minus 35.200.000. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.